Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu jenis NPD yang jenisnya ini agak beda dengan jenis-jenis pada umumnya. Cuman cukup populer dan banyak ditemui juga sih, walaupun ini benar-benar jenis yang mungkin orang nggak sadar kalau ada ya orang kayak gitu dalam kategori NPD itu sendiri. Biasanya memang orang menyebut NPD itu ekshibisionis atau orang yang memang bragging, mencari fuelnya secara terbuka, validasi perhatian dengan kesombongan dan juga power and controlnya tuh jelas. Cuman saya nggak akan lanjut di dalam part yang jenis itu, mungkin nanti akan ada di video selanjutnya. Dalam video ini saya akan membahas fokus lebih ke dalam NPD tipe covert. Tipe covert artinya terselubung, tidak terlihat, poker face, bertopeng, yang paling cocok banget dibilang sebagai serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba, kenapa kok bisa pas banget gitu? Karena memang dari luar domba tapi aslinya serigala, atau bahkan lebih parah dari itu, pure evil. Jadi bener-bener covert. Nah, tipe covert ini kalau dalam arti harafiah secara Inggris itu lebih ke arah coward. Tipe coward atau pengecut merupakan tipe NPD yang paling pengecut. Tapi jangan salah, ini tipe yang paling berbahaya dan mematikan. Kenapa bisa paling berbahaya dan mematikan? Karena semua abusive-nya itu behind the doors, benar-benar di muka umum, 180 derajat beda. Oke. Jadi ciri-ciri NPD dari tipe covert ini yang bisa kalian detect secara gampang dulu ya. Yang pertama, itu di muka umum 180 derajat beda dengan apa yang dia lakukan ke pasangan atau orang-orang terdekat. Kenapa saya bisa bilang ini? Karena sebagai korban atau supply akan sulit sekali menjelaskan kepada orang-orang normal yang nggak tahu sama sekali yang dia alami tentang pengalamannya itu, karena memang orang yang tahu orang ini adalah orang yang 180 derajat beda di depan dan belakang. Nomor 2, masih ngeling sama nomor 1, abusive hanya dengan orang terdekat, terutama pasangan. Dan pasangan ini benar-benar akan sulit untuk membuat orang lain atau bahkan teman-temannya paham tentang apapun yang dia lakukan itu. Nomor 3, kan tadi saya bilang 180 derajat beda. Nah, makanya nomor 3, di luar image lah yang paling penting. Jadi dia itu mengejar image. Mereka itu kecanduan dengan yang namanya image karena mereka nggak kuat dalam menerima dirinya sendiri yang sebegitunya. Jadi gimana image-nya itu? Ya kalau sama temennya, sama teman kantornya terutama, ya baik, susah nolak, gampang nolong, loyal banget ya. Jadi kalau bahasa gampangnya, gua sih mendingan jadi temennya ya daripada jadi pasangannya kalau kayak gitu ya caranya. Buat apa juga. Nah, persis banget lah. Dulu mantan saya 100% atau saya bisa bilang 99,999% covert NPD, textbook lagi. Textbook udah plus lah, bener-bener plek banget. Semua yang ada di buku artikel itu dia lakuin ke saya dan terjadi semuanya. Jadi bukti, pengalaman, logika itu yang paling penting. Image yang paling penting bagi mereka. Nomor 4, pasif agresif. Omongan dan perbuatannya nggak pernah sesuai. Jadi dan itu sengaja gitu. Kenapa kok pasif agresif ya? Pasif agresif itu selalu kayak ngasih remah-remah gitu, harapan supaya supply atau korbannya ini bertahan,
berharap gitu. Tapi agresif, bisa tiba-tiba menelantarkan, bener-bener ngomong sesuatu dengan gampang, enggak ngomong kayak gitu, lupa. Semua dilakukan dengan detik-detik terakhir, menit-menit terakhir. Dia yang salah, dia yang harusnya memperbaiki, tapi memang waktu itu sih saya juga udah nggak ada harapan untuk itu. Makanya aku cuma pengen belajar tentang kepasif agresifannya dia gitu. Pasif agresif ini selalu dibalut dengan play victim, artinya selalu memainkan peran bersamaan, jadi penjahat terus jadi superhero. Itu namanya pasif agresif. Kemudian yang nomor 5, sifatnya menjebak. Nah, sifatnya menjebak berarti kalau menjebak itu pasti ada pertanyaan kan, sengaja atau enggak? Aku bilang sengaja, karena banyak plot-plot atau kejadian yang memang sulit kalau nggak disengaja gitu. Dan bersifat menjebaknya itu bisa terjadinya dalam jangka waktu yang tidak bersamaan, bisa terjadi minggu depan, 2 hari lagi, beberapa jam lagi gitu. Dan ini sifatnya menjebak. Masih ngeling ke yang nomor 6, dia akan bisa merencanakan rencana jahat untuk fuel. Nah, kok saya bisa bilang dia merencanakan? Jadi ceritanya kayak gini. Ini sedikit sharing story sebagai contoh ya. Waktu itu dia selalu masih kontak tinggal bareng sama mantannya, dan ribut terus, bergulir ribut sama. Tapi anehnya dia balik-balik lagi ke saya segala macam. Dia sempat cerita sama saya tentang gimana caranya dia mau ninggalin mantannya ini. Karena saya udah sedikit banyak tahu tentang NPD, saya bukannya seneng, oh ya dia pasti move on, dia udah gak sama mantannya lagi, dia bener-bener mau milih saya. Oh no, gak sama sekali. Ceritanya gini, dia bilang dia mau pindah pekerjaan di kota lain, dan dia bilang gak mau bilang sama mantannya itu, yang notabene udah ketemu tiap hari, tidur bareng dan hidup bersama segala macam, demi untuk supaya kayak dikejar-kejar kayak gitu. Menurut saya itu sesuatu yang tidak dilakukan normal oleh orang dewasa. Orang dewasa akan menyelesaikan masalahnya satu persatu sampai tuntas. Dan untuk apa kita nggak ngasih kejelasan kayak gitu? Makanya itu menjawab semua pertanyaan bahwa dia nggak akan pernah bisa lepas sama mantannya ini, karena mantannya ini udah trauma pun parah, sampai bener-bener udah nggak punya harga diri dan lebih baik pengen mati aja kayak gitu. Dengan posisi ini saya timbul rasa empatetik dan iba banget sama mantannya. Alangkah sakitnya kalau misalkan kita yang ngalamin kayak gitu. Anehnya dia menceritakan ini dengan excited, dengan seakan-akan ini kabar berita bahagia buat saya. Oh padahal enggak sama sekali. Saya justru sangat kaget, iba, dan bahkan bisa ada orang melakukan ini gitu. Walaupun itu mantannya atau siapa, saya cemburu. Oh enggak sama sekali, karena saya juga udah tahu ini orang di luar logik kayak gitu. Kita lanjut ke yang nomor 7. Dia itu nggak kuat menerima dirinya sendiri yang penuh dengan kebencian dan dendam. Di dalam dirinya yang paling dominan benci, dendam, iri, dengki. Cuman muter-muter di benci, dendam, iri, dengki, benci, dendam, iri, dengki. Alangkah kasihannya sebenarnya ya orang ini gitu. Makanya bahaya banget buat saya, bisa jadi human magnet gitu. Apapun yang dilakukan ke saya, balik-baliknya saya selalu timbul perasaan alangkah mirisnya jadi orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri dan hanya diliputi dengan benci dan dendam. Kemudian yang nomor 8, secara pribadi sangat rapuh dan membenci dirinya sendiri. Pada saat saya
mengalami titik ini selalu muncul perasaan ingin menolong, perasaan ingin memperbaiki, dan alangkah indahnya kalau orang ini bisa sama saya terus bisa normal dan mimpi-mimpi yang banyak itulah. Cuman ternyata itulah yang bahaya untuk para supply, sehingga saya selalu ngomong jangan pernah kalian menghabiskan waktu. Ya mungkin saya dulu juga udah ngabisin waktu seperti itu, makanya saya bisa cerita di sini. Lebih baik kalian benar-benar fokus untuk diri sendiri, karena itu semua nggak ada gunanya. Trust me, itu semua nggak ada gunanya. Nomor 9, EQ mereka fix seperti anak umur 3 tahun yang terjebak di badan orang dewasa, yang mungkin beberapa kali saya udah sering mention. Makanya di satu titik tertentu kalian pasti ngerasa mereka ini sebenarnya cuman butuh cinta yang lebih ya, perhatian yang lebih ya. Padahal enggak, mereka cuman butuh fuel, dan fuel itu yang menyedot semua energi kalian, kayak gitu. Nomor 10, terlihat pendiam, pemalu, lemah, dan penurut ya. Bayangin, NPD kok pendiam, pemalu, lemah, penurut, terlihat. Ini tipe covert ya, ingat. NPD cuma 2, power and control. Tipe covert terlihat, pendiam, pemalu, lemah, penurut. Makanya disebut sebagai tipe yang paling pengecut. Oke. Yang nomor 11, ini hallmark, mereka selalu meninggalkan pasangannya tanpa closure atau ghosting, karena tidak mungkin secara dewasa mereka bisa menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Sepanjang hidupnya hanya meninggalkan jejak-jejak masalah yang tidak terselesaikan dan akan terus-menerus menumpuk masalah. Nah, hobi mereka emang menelantarkan orang. Nih, senjata utama yang legendaris sebagai penutup di nomor 11 ini, yaitu silent treatment. Silent treatment, senjata mutakhir bagi seorang covert NPD, membuat korban atau suplainya ingin membunuh dirinya sendiri tanpa NPD melakukan apapun. Seperti di video yang judulnya silent treatment, diam untuk menyiksa. Mungkin kalian boleh rewind lagi kalau mau nonton video itu lagi. Nah, setiap NPD covert yang lagi silent treatment supply-nya, dia lagi sama supply lain. Nah, setiap momen ini itu pasti dia mendapatkan fuel jarak jauh dari supply yang lagi dihukum, kayak gitu. Waktu dia selalu sama mantannya, dia dapat fuel dari saya. Waktu dia sama saya, dia dapat fuel dari mantannya yang dia tinggalin. Bagi saya itu nggak bisa dibiarkan, dan saya pun juga nggak akan pernah bahagia tahu bahwa kita punya pasangan yang bahagia sama saya di saat dia juga menyakiti orang lain. Mana ada sih orang yang punya pikiran kayak gitu ya. Anehnya ada orang kayak gini yang bener-bener menghancurkan kepercayaan bahwa semua orang itu baik apa adanya. Oh, ternyata enggak. Ini sebuah personality disorder, sehingga kita harus legowo menerima dan mendoakan. Jangan sampai merasa bahwa kita yang salah, kita yang tidak memberikan segala macam. Oh enggak. Tapi ini sebuah personality disorder di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita. Mungkin di video kali ini saya mau cerita sedikit tentang covert NPD. Ya 1 atau 2, karena kalau cerita tentang semua full story sepanjang 2 tahun itu nggak akan cukup. Dan mungkin ini juga termasuk saya ngebuka memori yang cukup sakit kayak gitu ya. Jadi saya cuma mau cerita tentang red flags. Mungkin juga ada yang pernah ngalamin mirip-mirip, tapi semoga jangan ya.